Ceritanya untuk konten kita kali ini, kita akan membahas bapak-bapak yang bikin sakit kepala dengan pemikiran dan pengakuan-pengakuannya yang cukup ekstrim dan gila. Ada bapak-bapak yang mengaku sebagai dewa matahari, dan ada juga bapak-bapak yang mengaku sakti. Bahkan kotorannya itu bisa menjadikan obat untuk para pengikutnya. Nah, jadi ada yang minat. Oke, sebelum kita lanjutkan ceritanya, kalian tekan dulu tombol subscribe-nya dan like video ini. Dan aku ingin memberikan sedikit klarifikasi dulu nih buat teman-teman yang sudah dari awal mendukung channel ini. Karena pastinya bingung gitu, kenapa channelnya berubah drastis dari nama dan khususnya untuk kontennya juga. Tapi yang pasti perubahan ini memang sudah dipikirkan secara matang agar channel ini kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih menghibur untuk teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang dan juga like videonya. Kalau mau komen juga silahkan, gratis, nggak bayar. Agar channel ini yang dibuat karena Suntuk ini bisa lebih berkembang dan lebih bersemangat lagi untuk memberikan hiburan-hiburan dan juga cerita-cerita yang cukup menurut saya itu menarik untuk dibahas. Jadi lanjut saja, kita lantakan terus ceritanya. Cerita yang pertama datang dari Banten. Jadi ada bapak-bapak yang berumur 62 tahun yang mengaku sebagai dewa matahari. Jadi masih ada aja orang-orang kayak gini. Dan ia juga ngaku kalau dia itu mempunyai uang 2 miliar dan uang itu ia gunakan untuk membeli villa dan sejumlah tanah. Dan tanah yang ia beli dikelola oleh masyarakat yang sudah menjadi pekerjanya. Menurut beberapa artikel yang aku baca, jadi itu bapak ini membiarkan tanah tersebut agar bisa dikelola dan juga bisa menghasilkan. Ya seperti halnya bercocok tanam gitu lah. Ya baik sih, memberikan solusi gitu kepada masyarakat dan juga tempat. Dan bahkan karena kebaikannya, dia juga dipanggil ayah di lingkungan pekerjanya. Dan otomatis gitu, perlahan-lahan pekerjanya semakin banyak. Karena dengan kebaikannya memberikan lahan itu ya siapa sih yang gak mau kan gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, bapak berusia 62 tahun ini mulai memberikan ajaran-ajarannya yang mulai menyimpang gitu. Seperti halnya melarang orang sholat biar mereka tuh bisa kaya gitu. Dan yang lebih gilanya lagi, bapak ini berani menghina Rasulullah SAW dan mengatakan air Zam-Zam adalah air kencing batu. Alhamdulillahnya teman-teman, pernyataan bapak tersebut langsung menyebar di kalangan masyarakat lainnya. Dan hal tersebut memang langsung direspon oleh pihak kepolisian dan juga MUI setempat. Jadi sebelum ajaran-ajarannya itu menyebar dan menjadi doktrin di kalangan masyarakat, dia itu sudah berhasil diamankan oleh kepolisian dan juga ditangkap lah. Ya alhamdulillah ya, masyarakat kita itu udah cerdas dan langsung melaporkan ke pihak yang berwenang kalau misalnya ada yang beginian kan gitu. Ya bersyukurlah. Ternyata bapak yang mengaku sebagai dewa matahari ini memang bukan dewa yang sesungguhnya. Karena dia adalah seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan. ODGJ ternyata. Jadi zaman sekarang itu ODGJ itu memang bervariasi ya teman-teman. Jadi kita itu wajib waspada dan berhati-hati lah. Karena bisa saja pacar anda juga ODGJ, ngakunya sayang, cinta, setia, apa adanya. Nek serong di belakang. Panas setan. Oke, lantakan yang selanjutnya. Yang selanjutnya datang dari Thailand. Jadi di bulan Mei semalam ada berita viral di mana masyarakat Thailand dihebohkan dengan kabar ada sebuah perkumpulan aliran sesat yang praktek ajarannya diajarkan bagi para pengikutnya untuk mengkonsumsi kotoran dari tubuh pemimpin mereka yang mereka sebut sebagai Prapida, yaitu bapak semua agama. Ia bernama Tawenandra. Pria berusia 75 tahun ini berhasil mencuci otak pengikutnya dengan ajaran-ajarannya yang di luar akal sehat manusia. Sebelum ia ditangkap polisi, Tawi sudah mengajak orang-orang untuk mau bergabung dengan sektenya yang sudah berlangsung selama 4 tahun terakhir. Para anggota sekte dipercayai dengan memakan kotoran pemimpin mereka bisa mendatangkan keberuntungan dan menyembuhkan segala penyakit dan juga menuju jalan untuk masuk surga. Nah,
Aneh-aneh aja ya kan. Saat dilakukan penggerebekan oleh seorang YouTuber bernama Jiravan Fetkau, atau yang lebih dikenal di kalangan masyarakat di Thailand sana, dia disebut sebagai Morfla atau Dr. Morfla. Dibantu dengan pihak kepolisian dan pihak berwenang dari lembaga pemerintahan Provinsi Isan Chayapung, Thailand, sekte ini akhirnya terbongkar setelah bertahun-tahun menjalankan ritual sesat mereka. Berawal ketika Jiravan ini menerima laporan dari seorang wanita yang bernama Jenjira yang mengatakan bahwa orang tuanya bernama Noi berusia 80 tahun pergi ke suatu tempat pertapaan dan tidak pulang ke rumah selama beberapa hari. Jenjira lantas mencari ibunya dan setelah dicari di beberapa tempat, akhirnya ia menemukan ibunya yang sedang berada di sebuah gubuk kayu bersama 30 orang lainnya yang rata-rata sudah berusia lanjut. Sampainya di gubuk itu, Jenjira terkejut saat melihat ibunya yang sedang mencuci muka dengan air liur Tawinandra itu sendiri. Kayak mana rasanya? Dengan kondisi gubuk yang sangat mengerikan, ditambah lagi Jenjira juga melihat 11 peti mati berisikan jenazah yang telah membusuk. Seseorang dari sekte itu mengatakan kepada Jenjira kalau ke-11 mayat tersebut sedang menunggu untuk diangkat ke surga. Dan dia juga mengatakan bahwa siapapun orangnya yang mengikut Tawinandra, dia tidak akan bisa pergi lagi walaupun sampai mereka mati. Siapapun yang bergabung kepada Tawinandra ini sendiri itu nggak bisa keluar gitu. Jadi sampai kapanpun harus tetap sama dia dan stay sama dia dan tunduk dengan apa yang dia katakan gitu. Diktator. Dan otomatis Jiravan yang mendengar kabar tersebut dari Jenjira langsung bergegas ke lokasi sekte itu dengan membawa polisi dan juga awak media. Sesampainya di tempat, mereka itu langsung melakukan pembicaraan dengan pemimpin dan juga para anggota sekte tersebut. Salah seorang dari anggota sekte berbicara kepada media kalau jenazah ibunya juga ada di situ. Ia yakin kalau mayat-mayat itu dalam keadaan damai. Dia juga menambahkan, terkadang mayat-mayat tersebut juga sering mengeluarkan bau harum. Mereka juga mengambil cairan dari pembusukan jenazah yang akan mereka basuh ke wajah dengan keyakinan cairan itu adalah cairan suci. Polisi juga menemukan di salah satu lokasi lainnya yang dijadikan tempat untuk pabrik pengelolaan makanan yang mereka produksi sendiri dan dijual ke pasar. Yang anehnya terdapat di tong-tong yang berisikan bahannya sendiri itu semua sudah membusuk dan sudah tidak layak untuk diolah kembali. Jadi sekte ini tuh jualan juga bro. Tapi ya gitu, dari bahan-bahan yang memang gak layak. Kasian sih untuk para pembelinya yang gak tahu bahan dasarnya itu gimana. Lalu pada saat itu juga Tawinandra ditangkap oleh polisi dengan berbagai tuduhan. Dan setelah melakukan pengecekan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand pada tanggal 24 Mei 2022 mengungkapkan hasil yang sangat menjijikan sekali. Hasilnya, sampel produk makanan yang mereka buat itu telah terkontaminasi tinja, bre. Salah satunya itu seperti cumi-cumi kering, keripik ikan, dan juga kacang hijau goreng. Itu semua sudah terkontaminasi tinja. Dan makanan-makanan itulah yang mereka pasarkan ke masyarakat dalam bentuk kemasan. Tawi sendiri menolak kalau pengikutnya memakan kotorannya atas paksaan dirinya. Dia mengatakan tidak pernah memaksa siapapun dari anggota sektenya untuk melakukan itu. Hal ini diperkuat dengan perlawanan keras daripada anggota sektenya saat dilakukannya penggerbekan. Bahkan yang lebih gilanya lagi, beberapa dari mereka menenggak langsung dan memakan kulit mati. Kulit mati itu kayak daki gitu. Dan mereka menunjukkan bahwasanya ya ini emang kemauan saya gitu. Kemauan mereka. Tapi walaupun itu kemauan mereka, tapi memang udah diajarkan sama tawinya sendirian gitu. Kalau inti makan ini, inti bisa masuk surga. Dan itu mustahil. Oke lah, mungkin itu aja cerita kita kali ini teman-teman. Dan mau kayak manapun ya kita berdoa aja lah. Semoga tidak ada lagi orang-orang yang seperti ini. Karena emang betul-betul sangat meresahkan. Ya udah sesat, ngajak-ngajak orang sesat pula gitu. Dan yang paling sesat itu sebenarnya orang yang mau diajak sesat. Aduh sakit lah kepala kita dah. Oke, aku akhirin aja video ini dengan ucapan ribuan terima kasih bujur melala untuk teman-teman semua. Semoga kalian dilancarkan rezekinya, dipermudahkan segala urusannya, tetap semangat dan jangan lupa untuk ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan salam sejahtera.